Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait seleksi kompetensi tambahan atau biasa kita sebut dengan istilah SKTT, teman-teman ya. Jadi SKTT itu adalah seleksi kompetensi teknis tambahan. Dan di sini kita sudah mendapatkan informasi terbaru dari beberapa instansi, dan ingat, SKTT ini wajib diikuti oleh peserta yang mana di instansinya melaksanakan SKTT. Karena jika tidak mengikuti SKTT, sedangkan teman-teman itu memenuhi syarat, maka akan didiskualifikasi atau dianggap gugur. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip. Mungkin saja ini adalah salah satu instansi rekan-rekan semua. Oke, kita lanjut saja ke informasi yang pertama. Terkait seleksi kompetensi teknis tambahan ini sudah disampaikan oleh BKN, yang mana pada saat 9 Oktober dilakukan perpanjangan waktu, teman-teman ya. Pada saat perpanjangan waktu pendaftaran, itu ada pendaftaran diperpanjang sampai 11 Oktober pada waktu itu, karena banyak teman-teman kita yang tidak bisa menyelesaikan pendaftaran akibat server atau aplikasi SSCSN tidak bisa diakses. Nah, di perpanjangan waktu tersebut juga diinformasikan terkait seleksi kompetensi tambahannya. Nah, teman-teman ya, nah ini untuk CPNS ya. Nah, ini untuk CPNS. Kita scroll untuk P3K-nya. Oke. Nah, seleksi kompetensi teknis tambahan itu ada di P3K, kalau di CPNS itu namanya SKB. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Seleksi kompetensi teknis tambahan sebenarnya sudah bisa dimulai dari tanggal 15 November sampai dengan 6 Desember. Itu yang perlu diingat. Nah, teman-teman ya. Dari 15 November sampai dengan 6 Desember. Nah, BKN sudah melakukan atau melaksanakan, dan juga dari Mempan RB juga sudah melaksanakannya, teman-teman ya. Dan kita cek instansi yang baru ini. Nah, di sini pengumuman nomor Feng 23 11 2023 tentang pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, jabatan fungsional tenaga kesehatan, teknis dan dosen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Nah, ini dari Kementerian Pertahanan. Oke, kita lanjut. Peserta, jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT berupa tes psikologi dilaksanakan bagi seluruh jabatan fungsional. Jadi di sini tesnya itu berupa tes psikologi, teman-teman ya. Bagi peserta yang melamar pada jabatan fungsional kebutuhan atau formasi umum berdasarkan peraturan Mempan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, SKTT sebagaimana dimaksud pada huruf A dilaksanakan bagi peserta yang memenuhi nilai ambang batas kumulatif secara kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi di sini syaratnya untuk ikut dalam seleksi kompetensi teknis tambahan ini atau SKTT ini hanya diwajibkan adalah mencapai nilai ambang batas mansos, manajerial dan sosiokultural serta wawancaranya. Dan jika teman-teman ingin melihat informasi atau pengumumannya, itu bisa melalui pengumuman P3K 2023. Ini ada linknya. Rincian jadwal dan peserta berdasarkan lokasi ujian. Seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT akan diumumkan kemudian. Jadi untuk Kementan sendiri ini belum diinformasikan terkait jadwal dan daftar peserta serta lokasi ujian SKTT-nya. Pembagian sesi dan lokasi ujian dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini. Nah, ini katanya ada, namun kita tidak buka lampirannya, teman-teman ya. Kita tidak dapatkan lampirannya. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Oke, ini materi seleksinya, yaitu materi seleksi
materi SKTT P3K Tenaga Kesehatan, Teknis dan Dosen dengan metode tes berbasis komputer atau CAT. Waktunya 120 menit, yaitu berupa tes psikologi. Ketiga, ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi. Ini ada ketentuannya, yaitu SKTT menggunakan CAT Kementerian Pertahanan RI yang berada di wilayah Kodam dan Lantamal yang telah ditentukan. Peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum, nah ini sebelum pelaksanaan seleksinya, karena akan dimulai untuk proses registrasi. Yang wajib dibawa peserta adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan pengganti KTP, atau boleh juga menggunakan KK, dan kartu tanda peserta yang teman-teman bawa pada saat tes CAT sebelumnya. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen. Terus di sini kita lanjut di poin E. Wajib melakukan penitipan barang secara mandiri. Peserta diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil atau ballpoint. Larangan yaitu membawa atau menggunakan buku catatan, jam tangan dan seterusnya. Nah, ini sama persis dengan sebelumnya. Membawa senjata api. Nah, pastinya sudah dipahami ini teman-teman ya. Merokok dalam ruangan seleksi ini tidak diperbolehkan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, di bagian poin K, peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur. Peserta wajib hadir dan mengikuti ujian seleksi dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen yang KK dengan kartu tes, di sini dikatakan bahwa tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur. Peserta yang melanggar juga dianggap gugur. Oke, di sini setiap informasi yang terkait dengan seleksi P3K Kementerian Pertahanan RI tahun anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi. Nah, ini banyak juga ditanyakan oleh teman-teman kita untuk mengetahui informasi terkait SKTT ini. Nah, salah satu contohnya ini bisa diakses kalau Kemenhan ya. Bisa diakses melalui website ropek.kemhan.go.id. Nah, selain daripada website ini, biasanya juga diinformasikan melalui media sosialnya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dikeluarkan pada tanggal 23 November. Oke, kita lanjut lagi ke instansi yang lain. Oke, selanjutnya di sini dari BPS atau Badan Pusat Statistik, yaitu tentang SKTT juga, teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat di poin nomor 3. Oke, di nomor 2 dulu ya. Formasi umum yang telah mengikuti seleksi kompetensi dengan CAT BKN dan memenuhi NAB kumulatif Mansos 1 sesuai dengan yang ikut ya dalam seleksi kompetensi tambahan, yaitu yang mencapai NAB Mansos 1-nya. Terus peserta formasi khusus yang telah mengikuti seleksi. Jadi kalau formasi khusus ini sepertinya semuanya ikut, teman-teman ya. Kalau formasi umum itu harus mencapai nilai ambang batas Mansos 1. Seluruh peserta seleksi kompetensi teknis tambahan melakukan pembelajaran mandiri di tempat masing-masing dengan login. Oh, ini bisa di tempat masing-masing dengan login pada laman. Oh, ini ada linknya, teman-teman ya. Menggunakan username, yaitu nomor peserta pada kartu ujian seleksi CSN, dan password untuk seluruh peserta adalah, nah ini passwordnya, P3K BPS 2023, serta mengikuti instruksi yang telah disediakan pada tanggal 24 November. Dan di sini ini dimulai pada jam 8 sampai jam 10. Jika terjadi kendala, peserta dapat menyampaikan permasalahannya. Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada tes psikologi dan tes praktik kerja dilaksanakan pada tanggal 30 November. Nah, ini siap-siap 30 November, teman-teman ya. Ini sudah dimulai pada tanggal 30 November jam 7.30 sampai 12.00. Lokasi tes akan diberitahukan kemudian pada laman. Nah, ini nanti ada informasinya. Terus ada wawancara. Wawancara itu nanti tanggal 1 Desember. Peserta yang mengikuti CAT di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh peserta dengan jabatan ahli pertama, analisis hukum, dan ahli pertama arsiparis. Nah, ini untuk yang wawancara ada 2.
yaitu yang mengikuti CAT di DKI dan yang memilih jabatan ahli pertama analisis hukum. Terus tanggal 4 sampai dengan 6 Desember untuk peserta dengan jabatan terampil arsiparis, terampil peranata komputer, dan terampil peranata sumber daya manusia aparatur yang mengikuti CAT selain, nah ini ya, jadi itu untuk selain yang ada di Provinsi DKI. Jadwal dan lokasi wawancara secara rinci akan diberitahukan melalui casn.bps.go.id. Materi seleksinya yaitu tes praktik kerja, SKTT, tenaga teknis, sebagaimana pada lampiran 1. Terus di lampiran kedua ada ketentuan pelaksanaan SKTT-nya. Nah, untuk yang lain-lain, peserta wajib memantau perkembangan informasi seleksi P3K tenaga teknis BPS. Nah, ini di CASM BPS dan SSCASN. Kita ke lampirannya, teman-teman ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan diujikan. Misalnya ahli pertama analisis hukum, ini materinya. Ada 4 poin, arsiparis ada 3 poin di sini, dan seterusnya. Di lampiran 2, nah ini ada ketentuan umum, peserta hadir paling lambat 30 menit sebelum, nah ini 30 menit. Terus membawa asli kartu peserta ujian yang telah dicetak dari SSCASN dan kartu tanda penduduk atau KTP. Nah, di sini ketentuan khusus, peserta wajib membawa laptop pribadi dengan spesifikasi. Nah, ini. Kalau teman-teman pergi ujian, ini ada spesifikasi laptopnya. Prosesor minimal Core i3 atau setara. RAM minimal 4 GB. Displaynya minimal 13 inch. Nah, ini pokoknya ini aturannya, teman-teman ya. Nah, ini membawa alat tulis pribadi. Hanya diperbolehkan pensil kayu. Oke teman-teman ya, ini dari BPS. Jadi teman-teman yang di BPS ya, nah siap-siap. Ini sudah ada informasi terkait tes psikologi dan tes praktik kerja dilaksanakan 30 November. Oke, kita selanjutnya mengecek instansi yang lain. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya di sini terkait seleksi kompetensi teknis tambahan P3K tahun 2023 di lingkungan Kementerian Pan-RB. Nah, ini informasinya kemarin 27 November. Oke. Nah, ini dia foto dokumentasinya. Oke, teman-teman ya. Nah, ini dia para peserta. Oke. Kementerian Perdagangan, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT P3K secara daring. Nah, ini secara daring teman-teman ya, 27 November. Nah, berarti ini kemarin sudah dilaksanakan ya. Rini menyampaikan bahwa seleksi kompetensi P3K teknis tambahan ini bertujuan untuk mendapatkan calon P3K atau calon pegawai yang memiliki kualifikasi kompetensi dan kinerja sesuai dengan kebutuhan organisasi, khususnya di Kemenpan RB. Jadi khususnya di Kemenpan RB dan secara umum di instansi lain, teman-teman ya, yaitu untuk mendapatkan kompetensi dan kinerja sesuai kebutuhan organisasi. Seleksi kompetensi teknis tambahan P3K terdiri atas praktik kerja dan wawancara, serta diikuti oleh seluruh peserta yang melamar P3K di Kemenpan RB. Nah, ini kalau Kemenpan RB teman-teman ya, tesnya itu ada praktik kerja dan wawancara. Oke, silahkan teman-teman memantau secara berkala media sosial dan website instansi yang ditempati melamar atau mendaftar, kapan dilaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.